akan melakukan coaching ya Pak? Ya benar, saya akan melaksanakan coaching dengan Bapak Ibu guru di sekolah kami. Oh gitu ya Pak ya. Baik Pak, untuk pelaksanaan coaching sore ini saya akan menjadi pengamat atau observer. Oh iya. Nah, terkait dengan kegiatan coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Boleh kan Pak? Silakan. Untuk coaching kali ini, Bapak akan menerapkan rubrik penerapan seperti apa ya Pak? Ya, untuk coaching kali ini saya akan menerapkan alur kita yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi alur tirta inilah yang menjadi fokus rubrik penilaian dari saya. Oh gitu ya Pak ya. Lalu untuk indikator ketercapaiannya seperti apa ya Pak? Ya sama juga, indikator ketercapaiannya berarti dengan menggunakan alur tirta maka otomatis nanti semua solusi masalah bisa kita ditemukan oleh coaching, yaitu dari tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawab. Berarti ketika alur tirtanya tercapai, maka alur tirtanya itu sudah berhasil ya Pak ya? Ya jelas tuh, artinya kalau misalnya tercapainya alur tirta maka otomatis juga menemukan solusi dari coaching itu bisa berhasil. Oh gitu ya Pak ya. Kira-kira kompetensi apa ya Pak yang Bapak ingin tingkatkan dari pelaksanaan coaching ini? Ya, untuk kompetensinya dari 3 kompetensi yang ada, jadi saya mengambil yang pertama mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, saya ingin menggali potensi coaching untuk menemukan sendiri permasalahan dari apa yang dia hadapi. Berarti Pak, berlatih untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu yang Bapak kehendaki untuk pelaksanaan coaching kali ini ya Pak ya? Iya. Baik Pak, semoga lancar kegiatan coachingnya Pak. Saya akan menjadi pengamat atau observer pada kegiatan coachingnya Bapak. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Tidak terganggu kira-kira kalau saya mau diskusi kepada Bapak kira-kira? Yang tidak terganggu, saya bisa ada waktu kosong. Baik Pak Delo, kebetulan saya ini meminta saran. Kebetulan saya lagi bingung ini menghadapi salah satu siswa saya. Di akhir-akhir ini dia sering membuat ulah yang suka mengganggu temannya, ribut dalam kegiatan belajar. Oh, jadi ada siswa Bapak yang memang mungkin nakal ya Pak? Iya Pak, ribut sekali. Ribut sekali. Oh, jadi saya bisa mengerti hal itu. Mungkin demikian juga dengan perasaan Pak Lasri. Menghadapi tantangan seperti ini memang tidak mudah Pak Lasri. Mari kita bahaslah bersama-sama agar kita bisa menemukan solusi terbaik. Iya Pak. Sebelum kita masuk lebih jauh Pak Lasri, Iya Pak. saya ingin tahu dulu kira-kira tujuan Pak Lasri sampai pada sesi coaching ini apa ya? Baik, jadi tujuan saya di sini Pak Delau, saya ingin siswa ini bisa berubah, ya, menjadi lebih baik lagi, lebih disiplin dan tidak mengganggu temannya pada saat belajar. Nah, jadi saya ingin hubungan saya dengan siswa ini lebih baik lagi. Kebetulan saya sudah jengkel lah istilahnya kepada siswa ini, saya sudah dongkol akibat tingkah laku dan perbuatan ini yang memang tidak disiplin. Kira-kira Pak Rasid bisa cerita tidak secara detail
tentang perilaku siswa tersebut, sehingga Bapak merasa khawatir dengan kelakuan si Baharudin tersebut. Ya, jadi Pak Delau, siswa saya ini yang namanya Baharudin ini sering banget mengganggu teman-temannya saat kegiatan belajar ya di dalam kelas. Kemudian kalau guru sedang mengajar, sedang menjelaskan, dia ini tidak konsentrasi, suka mengganggu temannya. Bahkan dia sering melawan guru kalau dia ini ditegur. Nah, jadi saya sudah mencoba berbagai cara, tapi masih belum ada lagi perubahan yang terlalu signifikan sekali. Oh, jadi memang susah untuk diatur dan lain sebagainya. Iya Pak, iya. Kira-kira bisa tidak Bapak tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku daripada si Baharudin ini? Nah, jadi kebetulan Pak Direktur, waktu saya panggil yang bersangkutan, si anak ini tinggal di rumah neneknya. Nah, jadi kedua orang tuanya ini berada di luar kota Gunung Sitoli, sehingga pun dari sisi biaya hidupnya untuk sekolah ini yang menanggulangi itu adalah neneknya. Dan memang ada tantenya satu lagi, tapi komunikasi, setelah saya tanya, komunikasi antara si Baharudin ini dengan orang tuanya di luar sana, di luar kota Gunung Sitoli, tidak ada komunikasi, sehingga saya bisa mengatakan bahwa memang si Baharudin ini kekurangan kasih sayang, perhatian dari orang tua, sehingga bisa mempengaruhi tingkah laku dan perbuatannya di sekolah. Jadi berdasarkan informasi tersebut dari Pak Lasin, kira-kira apa langkah yang Bapak Lasin lakukan lah untuk anak tersebut? Ya, jadi langkah yang saya lakukan di sini ada beberapa ya langkah. Yang pertama, saya dulu mencoba meluangkan waktu ya untuk berbicara dengan si Baharudin ini secara pribadi. Nah, melalui ini saya menunjukkan rasa sikap peduli terhadap si Baharudin. Nah, saya rasa dia akan memahami dan berubah. Namun hal ini sudah saya lakukan. Nah, saya juga sudah bersama dengan teman-temannya yang membuat kesepakatan tentang perilaku yang diharapkan di dalam kelas tersebut. Nah, kami menyepakati konsekuensi yang jelas jika aturan dilanggar. Dan namun juga hal ini tidak terlalu berdampak terhadap si Baharudin ini. Nah, jadi saya pikir saya perlu mencari bantuan profesional ya, karena masalah si anak ini sepertinya semakin sulit, semakin kompleks. Jadi saya ingin mempertimbangkan untuk melibatkan guru konselor atau guru BK ya, di sekolah. Berarti solusi dari Pak Lase artinya ada bantuan profesional dari sekolah itu sendiri ya Pak? Iya, Lase? iya. Ya, berarti bagaimana menurut Bapak langkah-langkah yang sudah Bapak sebutkan tadi? Apakah ada tambahan yang lain dari solusi tersebut? Ya, jadi saya berencana langkah yang saya lakukan adalah melibatkan guru BK-nya ya di sekolah. Jadi saya berharap semoga hal ini dapat membantu saya dan termasuk si Baharudin juga. Nah, jadi saya pikir tidak ada lagi yang saya tambahkan ya. Jadi saya rasa ini sudah langkah yang tepat menurut saya. Oke, berarti ini memang solusi yang terbaik menurut Bapak dengan mempertimbangkan yaitu melibatkan guru bimbingan ya atau guru BP Ya. di sekolah Bapak. Jadi menurut Bapak kira-kira Baik Pak Delau, kita akan melanjutkan untuk tahap pasca observasi. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan coaching? ya setelah melaksanakan coaching saya lega dan coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada.
pertanyaan sama Bapak. Ya, silakan. Pertama Pak, bagaimana kira-kira ketercapaian indikator dalam pelaksanaan coaching ini? Apakah sudah tercapai atau belum ya Pak? Pada waktu melaksanakan coaching, saya sudah menggunakan ALKK. Ya. Mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dari coaching, dan juga tanggung jawab dari coaching itu sendiri. Ya. Seterusnya Pak, bagaimana dengan kompetensi yang Bapak ingin tingkatkan tadi, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot? Apakah memang sudah tercapai atau belum Pak? Ya, untuk pendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, saya juga sudah melaksanakan hal itu, dan coaching bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya tersebut, sehingga coaching tidak merasa digurui dengan hal itu. Wah, luar biasa ya Pak ya. Apa ada lagi yang perlu ditingkatkan kompetensinya Pak pada coaching-coaching selanjutnya nanti? Ya Bu, pasti ada. Saya ingin kompetensi lainnya seperti kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif juga, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot untuk saya milih. Sehingga bisa mengirim coaching untuk menemukan solusi terbaik terhadap masalah yang ada. Wah, luar biasa ya Pak ya. Mudah-mudahan ke depannya kompetensi Bapak dalam melaksanakan coaching itu semakin meningkat ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Arifah. Baik Pak, demikian aja pasca observasi ini. Terima kasih sudah berkenan menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih.